Di balik panasnya gurun pasir Arab, tersembunyi kisah cinta yang tak seharusnya terjadi. Nina, seorang TKW dari Indonesia, bekerja keras demi keluarganya di kampung. Namun, takdir membawanya bertemu Amir, putra majikannya yang tampan dan berhati lembut. Perasaan mereka tumbuh diam-diam, terhalang adat, agama, dan status sosial. Cinta itu indah, tapi juga berbahaya. Di negeri yang penuh aturan ketat, hubungan mereka bisa berakhir tragis. Akankah Nina memilih mempertahankan cintanya atau mengorbankannya demi keselamatan? Simak kisah nyata yang mengharukan ini, diangkat dari pengalaman nyata seorang TKW di Arab yang berjuang antara cinta dan kenyataan. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita terbaru kami. Panas terik menyapu halaman rumah besar itu. Nina menyeka keringat di keningnya, sesekali melirik dari balik jilbab yang menutupi wajahnya. Di kejauhan, Amir berdiri di balkon, matanya menatap Nina seperti mencoba membaca isi hatinya. Pertemuan pertama mereka sederhana. Amir membantu Nina mengangkat galon air. Dari situ, obrolan singkat berubah menjadi percakapan panjang di dapur, dan tanpa sadar menjadi janji-janji yang tidak boleh mereka ucapkan di negeri asing ini. Namun, kabar buruk datang. Seorang anggota keluarga mulai curiga. Satu langkah salah saja, bukan hanya cintanya yang akan hancur, tapi nyawa Nina bisa terancam. Namaku Nina, usia 27 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah sudah lama sakit-sakitan, dan ibu hanya mengandalkan penghasilan dari menjual sayur di pasar. Aku memutuskan menjadi TKW di Arab Saudi setelah melihat tetangga pulang membawa uang banyak dan bisa membangun rumah megah. Niatku sederhana, mencari rezeki halal, membiayai sekolah adik-adik, dan membayar utang keluarga. Perjalanan ke Arab bukan hal mudah. 2 bulan pelatihan di penampungan terasa seperti ujian mental. Bahasa Arab hanya kupelajari sekedarnya. Yang penting aku paham perintah dasar. Saat hari keberangkatan tiba, hatiku campur aduk antara semangat dan takut menghadapi negeri asing. Aku ditempatkan di sebuah rumah besar di Riyadh. Majikanku, Tuan Khalid, berusia sekitar 55 tahun, seorang pengusaha sukses. Istrinya, Madam Salma, wanita elegan yang sibuk dengan kegiatan sosial. Mereka punya 2 anak, Amir, 28 tahun, dan adiknya Aisyah, 20 tahun. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan tanpa henti. Membersihkan rumah 3 lantai, mencuci pakaian, memasak, dan mengurus taman kecil di halaman belakang. Aku tak pernah keluar rumah, kecuali membuang sampah ke halaman depan. Awalnya, Amir nyaris tak pernah bertegur sapa denganku. Tapi suatu sore, saat aku mengangkat galon air mineral besar, tanganku hampir terlepas. Tiba-tiba, ada seseorang yang memegang galon itu dari belakang. "Hati-hati, galonnya berat," katanya sambil tersenyum. Aku terkejut. Itu Amir. Matanya coklat, tatapannya lembut, dan senyumnya, entah kenapa membuat dadaku hangat. Setelah kejadian itu, Amir sering mencari alasan untuk mengobrol. Kadang ia bertanya soal masakan Indonesia, kadang hanya basa-basi soal cuaca. Aku berusaha menjaga jarak, karena tahu batasanku sebagai pembantu dan sebagai perempuan asing di negeri ini. Namun, tatapannya selalu berhasil meruntuhkan pertahananku. Ia tidak seperti pria Arab lain yang pernah kudengar, kasar dan otoriter. Amir justru perhatian. Pernah suatu malam, aku demam tinggi. Aku pikir tidak ada yang peduli, tapi Amir mengetuk pintu kamarku, membawakan obat dan air hangat. "Kalau kamu sakit, siapa yang akan mengurus rumah?" "Jaga kesehatanmu, Nina," katanya sambil menatapku dalam. Sejak saat itu, aku mulai menunggu-nunggu suaranya. Hubungan kami berubah menjadi rahasia kecil. Setiap kali Madam dan Tuan Khalid pergi,
Amir akan mengajakku berbincang di dapur atau halaman belakang. Ia bercerita tentang mimpinya ingin berbisnis sendiri, dan aku bercerita tentang keluargaku di Indonesia. Suatu sore, kami duduk di bangku taman. Angin gurun berhembus pelan. Amir tiba-tiba berkata, "Kalau aku menikah, aku ingin istriku sederhana seperti kamu." Bukan wanita sombong yang hanya memikirkan harta. Aku terdiam. Hatiku berdebar keras, tapi juga takut. Aku tahu hubungan ini tidak boleh ada. Di Arab, hukum tentang zina sangat keras. Kalau ada yang tahu, hukumannya bisa penjara, bahkan cambuk atau lebih buruk lagi. Bulan berganti, rasa itu semakin dalam. Amir mulai memberiku hadiah kecil, syal berwarna krem, sebotol parfum, dan sesekali coklat. Aku menolak di awal, tapi dia memaksa. "Ini bukan apa-apa, hanya agar kamu tahu ada orang yang memikirkanmu," katanya. Aku mulai bermimpi tentang masa depan bersamanya, walau tahu itu mustahil. Perbedaan budaya, agama, dan status sosial adalah tembok yang sulit ditembus. Tapi hati, siapa yang bisa mengaturnya? Segalanya berubah ketika Aisyah melihat kami berbicara di taman. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya dingin. Sejak itu, aku merasa dia mengawasi gerak-gerikku. Seminggu kemudian, Madam Salma memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tegas. "Nina, kau kesini untuk bekerja, bukan mencari masalah. Jangan dekat-dekat dengan Amir. Mengerti?" Aku hanya bisa mengangguk sambil menunduk. Malam itu, aku menangis diam-diam. Amir mengirim pesan lewat ponsel kecil yang diam-diam ia berikan padaku. Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Hubungan kami semakin berisiko. Gosip mulai terdengar dari para pembantu tetangga. Amir mengusulkan sesuatu yang gila. Kita pergi saja ke Bahrain, di sana kita bisa menikah. Aku bimbang. Di satu sisi, aku ingin bersamanya. Di sisi lain, aku takut meninggalkan kontrak kerja dan melanggar hukum. Aku tahu, jika tertangkap, bukan hanya aku yang akan celaka, tapi juga keluargaku di Indonesia bisa mendapat masalah. Malam itu, aku memutuskan bertemu Amir di taman belakang untuk terakhir kalinya. Bulan bulat sempurna, sinarnya menerpa wajahnya. Ia menggenggam tanganku erat. "Kenapa kita harus menyerah? Nina," suaranya bergetar. "Karena aku tidak mau melihatmu hancur karena aku. Cinta kita indah, tapi di sini, cinta ini berbahaya." Air matanya jatuh, begitu pula air mataku. Kami berpelukan lama, lalu aku berbalik, berjalan menuju pintu. Itu adalah malam terakhir kami bicara. 2 tahun kontrakku berakhir. Aku pulang dengan membawa uang yang cukup untuk membangun rumah kecil dan membiayai sekolah adik-adik. Tapi hatiku tetap tertinggal di Riyadh. Sesekali Amir mengirim pesan lewat media sosial. Ia bilang, "Aku masih menyimpan syalmu dan aku masih mencintaimu. Aku hanya membalas, jaga dirimu. Doaku selalu untukmu." Cinta kami mungkin terlarang, tapi rasa itu akan selalu hidup di hati, meski tak pernah bisa bersatu. Kisah ini bukan tentang bersatunya dua hati, tapi tentang keberanian melepaskan demi keselamatan dan masa depan yang lebih pasti.